Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Dina dalam Badru. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, mata pelajaran PPKN tentang keberagaman setiap daerah. Oh iya, yang sabar ya di sana ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah akan segera ada bantuan. Iya, selalu mendoakan di sini untuk keluarga yang ada di sana. Iya, assalamualaikum. Bu Dina ngapain kok kelihatannya sepertinya sedih sekali hari ini? Iya nih Bu Ima, barusan ditelepon sama sahabatku yang di Kalimantan Selatan itu. Keluarganya merupakan bagian dari korban banjir yang ada di Kalimantan Selatan itu Bu Ima. Jadi tadi ditelepon itu sahabatku tuh nangis, jadi ngerasa sedih juga dan minta bantuan. Oh, bukannya mereka di Kalimantan sedangkan Bu Dina kan di Madura. Memangnya kita juga perlu membantu mereka? Kan kita berbeda daerah Bu Dina. Loh Bu Ima, meskipun yang banjir itu di Kalimantan Selatan bukan di Pulau Jawa, mereka itu adalah tetap saudara kita. Tugas kita adalah membantu mereka. Jadi meskipun kita dan mereka itu berbeda suku, berbeda pulau, kita harus tetap saling membantu, saling menolong, karena mereka adalah saudara kita Bu Ima. Jadi nanti ketika kita juga ada kesusahan, saudara-saudara kita inilah yang akan membantu kita Bu Ima. Oh gitu, baik Bu Dina, berarti kita juga harus saling membantu ya? Iya, meskipun berbeda suku. Oke. Tiba-tiba saya teringat, bukankah Kalimantan itu daerah yang merupakan penghasil terkenal dengan durian dan kelapa sawitnya? Iya, jadi tanaman yang subur di Kalimantan itu ada durian, ada sawit, dan ada karet. Jadi kalau Bu Ima ke Kalimantan itu bisa makan durian sebanyak-banyaknya Bu Ima. Sering juga sama sahabatku ini diceritakan bagaimana melimpahnya durian di sana Bu Ima, tapi nggak bisa dikirimi. Mungkin karena masih ada bencana. Iya, ada bencana juga. Maka itu sedih sekali rasanya kalau saudara kita yang jauh di sana terkena bencana ini. Selain dia terkenal sebagai penghasil durian dan kelapa sawit, apakah ada informasi lain mungkin yang berkaitan dengan daerah lain atau mungkin rumah adat yang berasal dari Kalimantan dan suku-suku apa aja yang tinggal di daerah Kalimantan? Kalimantan itu ada beberapa suku, jadi ada suku Banjar. Nah di Banjar ini salah satunya yang kemarin banjir itu Bu Ima, terus suku Berau, terus suku Dayak, terus Maayan, dan suku Kutai. Terus kalau rumah adatnya di sana, aku tuh pernah dilihatkan sama temanku, itu adalah rumah panjang. Wow, panjang? Iya, rumahnya panjang. Jadi ada rumah panjang, rumah adatnya di sana. Terus tahu nggak tariannya apa? Bu Ima kan senang nari ya? Iya, betul. Iya. Tapi nggak tahu nama tariannya. Oh, nggak tahu. Nama tarian di Kalimantan itu adalah Balen Dadas Bu Ima. Jadi Bu Ima harus searching di YouTube nih. Tarian khas Kalimantan adalah Balen Dadas, bisa nanti Bu Ima pelajari. Baiklah Bu Dina. Kira-kira selain Kalimantan, apa ada daerah lagi yang mungkin nantinya bisa menambah informasi saya ataupun teman-teman yang ada di SD Khadijah Wonorejo yang lagi melihat YouTube kita? Oh iya, ini juga nih saudara-saudara kita yang di Sulawesi yang terkena bencana gempa ya Bu Ima ya. Nah, beberapa informasi dari Sulawesi adalah, nah Bu Ima, kalau di Sulawesi itu ada beberapa suku juga.
ada suku Buton, ada suku Minahasa, ada suku Bugis, dan ada suku Toraja. Nah, Bu Dina sendiri itu bahasanya, kan Bu Dina asli Madura nih, tapi Madura itu juga beragam bahasa. Salah satunya di pulaunya Bu Dina itu bahasanya hampir mirip dengan bahasa Bugis, jadi tidak sama dengan yang bahasa Madura itu. Terus rumah adatnya udah tahu belum rumah adat Sulawesi? Rumah adat Sulawesi itu bukannya tongkonan? Iya betul, Tongkonan itu adalah salah satu rumah adat di Sulawesi, dan masih ada lagi Bu Ima rumah-rumah adat yang lain, tapi yang paling terkenal adalah rumah adat Tongkonan. Terus kalau tariannya nih, katanya Bu Ima suka nari nih, masa enggak tahu tarian adat Sulawesi? Tarian adat Sulawesi itu kipas apa gitu ya? Pokoknya Pada depannya kipas-kipasnya. gitu. Ada yang tahu tarian adat Sulawesi apa? Tarian khas Sulawesi apa? Kipas Pakarena, Bu Ima. Sudah pernah mempraktekkan tarian itu? Belum juga. Belum juga. Ini wajib juga Bu Ima nanti Baik. belajar di YouTube tarian Kipas Pakarena itu khas Sulawesi. Masih banyak lagi tarian-tarian yang lain, cuma yang dikenal itu adalah tarian Kipas Pakarena. Nah, kalau tarian kipas berarti pakai kipas, media kipas. Terus, Bu Ima tahu enggak tanaman yang subur di sana itu apa? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu. Iya, Ada yang tahu teman-teman? Pak Iqbal tahu. Iya. Iya. Nah, ya, tanaman yang subur di Sulawesi itu salah satunya adalah langusei. Langusei namanya Bu Ima. Nanti Bu Ima bisa cek di Google atau di YouTube seperti apa bentuknya langusei itu. Baiklah. Sekarang Bu Ima orang mana sih? Jawa. Jawa. Bu Ima, sekarang Bu Dina mau tanya, di Jawa itu ada suku apa aja yo, Bu Ima? Jawa. Ada suku apa aja ya? Ada suku apa aja yo? Jawa pastinya seperti nama daerahnya Bu Dina, Madura. Apa? Suku Madura. Lalu yang terkenal dengan ketoprak, Betawi dong. Iya. Ya, suku Betawi. Betawi itu juga termasuk Jawa. Terus ada suku Sunda. Suku Sunda, Kumaha Damang, Bu Ima. Iya betul. Suku Sunda itu bahasanya aja berbeda meskipun satu pulau. Terus Dan salah satunya adalah Tengger Tengger. yang ada di Jogja ya. Iya, yang ada di Jogja. Terus ada suku Jawa juga, Bu Ima. Iya. Nah, kalau tarian khasnya, masa orang Jawa nggak tahu tarian khasnya daerahnya sendiri? Tari khas yang ada di Jawa adalah Serimpi. Tari Serimpi. Terus Tari apa lagi ya? Reog Ponorogo. Ponorogo Iya. yang sudah terkenal banget, Reog Ponorogo. Terus rumah adatnya, Bu Ima pernah lihat rumah adat Jawa nggak? Pernah tentunya. Pernah. Apa? Dan yang paling saya ingat adalah rumah adat di Jawa itu namanya Joglo. Joglo. Terus sama lagi ada Terus rumah ada apa lagi? adat Using. Ya. Nah, kalau tanaman yang subur di Jawa itu apa saja, Bu Ima? Pastinya padi dong. Padi dong. Terus apa lagi? Ah. Yang biasanya di dataran tinggi itu kopi, terus teh juga, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Terus apa lagi ya? Pulau Bali. Pernah ke Bali enggak? Bali. Masih belum pernah ke Bali. Iya betul sekali. Karena bagi saya Bali itu terlalu jauh jaraknya. Terlalu Sehingga jauh harus naik jaraknya? kapal. Oh. Iya betul sekali. Namun meskipun nggak pernah ke sana, tentunya harus menggali informasi apa sih Bali itu, ada apa aja, nama sukunya yang di sana itu ada suku apa saja, tariannya itu namanya apa, dan yang lain. Kalau Bali itu sukunya cuma satu, Bu Ima, suku Bali. Nah, di Pulau Bali itu hanya ada satu suku, yaitu suku Bali. Terus pastinya Bali itu kan kental sekali budayanya, rumah adatnya juga banyak sekali, mulai dari pintu itu sudah berbeda nama rumah adatnya apa, ruang tamunya itu rumah adatnya apa, nama adatnya apa, terus apa namanya,
pawon apa bahasa Indonesianya? Dapur. Dapur itu ada namanya juga. Nah, ada salah satu yaitu balai dauh. Balai dauh itu seperti tempat atau ruang tamu, itu balai dauh istilahnya kalau di Bali. Terus tariannya Pendet. tari pendet. Banyak sekali tarian di Bali itu, tapi salah satunya adalah tari pendet. Dan tanaman yang tumbuh subur di sana adalah kecemcem. Tahu nggak Bu Ima kecemcem? Kecemcem. Apa itu kecemcem? Kecemcem itu seperti kedondong. Tahu kedondong? Iya. Iya. Tapi kalau kecemcem ini biasanya tumbuhnya di alas atau alas hutan, kedondong hutan. Kalau di sini disebutnya itu kedondong hutan. Tapi kalau di Bali itu disebut kecemcem. Nah, teman-teman, itu tadi informasi tentang Pulau Bali. Nah, pindah kemana lagi ya? Gimana kalau ke Sumatera, Bu Gina? Iya, betul, Sumatera. Apa yang Bu Ima tahu tentang Sumatera? Sumatera, tentunya Sumatera itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Iya, betul, rempah-rempah. Terus selain Sulawesi, tadi kan juga terkenal dengan kelapa sawitnya ya. Tentunya di Sumatera juga terkenal juga dengan kelapa sawitnya, Bu Dina. Di Sumatera itu juga banyak kelapa sawit dan rempah-rempah ya, Bu. Iya, Jadi tanaman yang tumbuh subur di sana adalah itu. Terus di Sumatera itu banyak sekali sukunya. Ada suku Gayo, suku Minangkabau, suku Batak, suku Semelue, terus Palembang dan Lampung. Nah, terus rumah adatnya itu juga beraneka macam, teman-teman. Nah, salah satunya yang terkenal adalah rumah gadang. Nah, tariannya juga banyak sekali. Nah, ini pernah ditampilkan saat Asian Games. Tari piring, No, Asian Games. tari tortor, bukan. tari ratorejara. Iya, Ratorejaro. Nah, Ratorejaro. itu kalau bahasa lainnya itu adalah tari saman. Nah, tari Ratorejaro itu dari Sumatera. Terus ada tari tortor dari Sumatera. Terus ada tari piring juga. Kalau tadi ada tari kipas, sekarang ada tari piring. Berarti tentunya menggunakan media piring. Pernah Bu Ima? Pernah nari piring? Pernah. Enggak, kesusahan ya? Tentunya kan di baliknya piringnya itu kayak ada tali gitu di mana nanti jari kita itu Tali ke jaring. Iya, betul sekali, jadinya nggak bakalan jatuh itu piringnya. Oh, saya kira itu pakai lem Bu Ima. Makanya piringnya nggak jatuh. Nanti kasihan tangannya, bukan Iya, kasihan betul piringnya. Oke teman-teman, kita kemana lagi ya? Nah, daerah yang satu ini adalah surganya Indonesia. Tahu tidak? Kaya akan budaya, pulaunya luar biasa indah, lautnya, masya Allah. Apa itu Bu Ima? Salah satunya adalah Papua. Papua. Pernah berkunjung ke Papua? Budin aja belum pernah. Oke. Di Papua itu ada suku Dani dan suku Asmat. Nah, rumah adat Papua itu banyak juga macamnya. Salah satunya adalah rumah adat Honai. Terus tariannya, Bu Ima, itu ada yang lucu. Nama tariannya adalah tarian selamat datang. Berarti Kalau ada orang gitu ya, ada orang penyambutan. datang, kita menari selamat datang. Ada tarian selamat datang. Kemudian, tahu nggak tanaman yang tumbuh subur di sana apa? Tentunya sagu, Bu Dina. Sagu, karena makanan khas Papua adalah papeda. Papeda itu bahan dasarnya adalah sagu. Maka dari itu sagu ini adalah tanaman yang tumbuh subur di Papua. Terus kita kemana lagi ya? Kita ke NTT, Nusa Tenggara. Kalau NTT itu Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara ini juga kaya akan budayanya. Nah, di Nusa Tenggara ini terdapat suku Rote, suku Sasak, suku Bima, dan suku Flores. Nah, tariannya juga banyak macamnya Bu Ima. Ada tarian Baruniang, Musalaki. Tariannya
Itu bukan tarian tadi Bu Ima, tapi rumah adat. Rumah adatnya ada Baruniang, terus Musalaki, dan lain-lainnya. Nah, tariannya juga banyak sekali. Tarian Kataga, tarian Kebelai, dan lain sebagainya. Terus tanaman yang tumbuh subur di sana apa Bu Ima? Pastinya biasanya ini dimakan sama orang Jawa. Ada yang tahu Suka. yang biasanya kalau tahun baru kita bakar-bakar. Bakar apa? Bakar apa ya? Jagung sama ubi. Jadi jagung sama ubi adalah tanaman khas atau tanaman yang tumbuh subur di Nusa Tenggara. Bu Ima, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Masya Allah, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Rumah adatnya banyak sekali, setiap daerah ada rumah adat. Kemudian tariannya juga banyak sekali. Nah, tarian khas Indonesia itu bisa disebut dengan tarian Nusantara. Nah, tarian Nusantara itu apa berarti? Tarian-tarian yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dan itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaganya agar tidak diambil oleh negara lain. Nah, cara menjaganya berbagai macam caranya, bisa dengan mempelajarinya, bisa saling menghargai, tidak mengejek tarian-tarian setiap daerah. Nah, itu tadi Bu Ima, jadi panjang kan ceritanya. Iya, betul sekali Bu Dina, tapi luar biasa informasinya. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Dina mau tanya nih, kalau kalian sendiri kan minggu kemarin kan sudah belajar asal daerah. Kalau daerah kalian tuh kira-kira berada di pulau mana ya? Kemudian makanan khasnya apa? Kemudian tarian khasnya apa? Rumah adatnya apa? Tanaman yang tumbuh subur di sana apa? Silahkan bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Jadi Bu Ima, dapat kita simpulkan Indonesia ini kan kaya sekali keberagaman. Saudara-saudara kita yang jauh di sana, jika berada dalam kesusahan, tugas kita adalah saling membantu, saling menolong, saling menjaga, dan saling menyayangi. Jadi itu bermanfaat untuk menciptakan kerukunan di negara kita, Indonesia. Nah, itu saja teman-teman yang dapat Bu Dina informasikan bersama Bu Ima. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa saling mendoakan saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah. Kalian sendiri selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar selalu dalam kondisi yang sehat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.